Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, ibu, saudara yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama yang melihat pentingnya kedudukan akhlak bersamaan dengan ilmu. Fungsi keduanya tidak dapat dipisahkan dalam membentuk masyarakat muslim yang ideal. Bertolak dari pentingnya akhlak dan ilmu, maka topik video kali ini adalah Rasulullah, teladan akhlak pencinta ilmu. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'ilahul ladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Islam juga mengajarkan bahwa mencari ilmu yang bermanfaat adalah gerbang menuju surga. Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka dimudahkan jalannya menuju surga. Akhlak berkaitan dengan soal bagaimana seseorang menuntut ilmu-ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan. Seorang muslim yang baik mencintai ilmu tidak harus bersikap sombong lantaran telah merasa lebih mengetahui. Dalam konteks inilah sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipandang sebagai figur yang paripurna. Rasulullah telah mencapai puncak keilmuan. Sebagai utusan Allah, beliau mengetahui hukum Al-Quran sampai sedetil-detilnya, kemudian menyampaikan serta menjelaskannya kepada manusia. Oleh karena itu, Rasulullah merupakan teladan sekaligus sumber rujukan utama dan pertama bagi segenap kaum muslimin, baik yang hidup sejaman dengannya maupun generasi-generasi kemudian. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Nabi Muhammad SAW mengimbau segenap kaum muslim untuk menjadi seorang yang berilmu, atau orang yang belajar, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan binasa. Rasulullah mendidik umatnya melalui sunnah agar mereka selamat dunia dan akhirat. Sebagai pecinta dan penyebar ilmu, Nabi Muhammad menerapkan sejumlah prinsip yang dapat ditiru oleh orang-orang saat ini. Pertama, kemudahan akses. Rasulullah hidup berbaur dengan umatnya, baik di Mekah, Madinah, atau di daerah manapun yang sempat disinggahi beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah menghalangi seseorang dari menjumpai beliau hanya lantaran status sosialnya. Malahan, Rasulullah memilih tempat-tempat yang strategis sebagai lokasi majelis ilmu. Prinsip kedua, keanekaan peran. Rasulullah tidak cukup hanya berperan sebagai pendidik. Sering pula beliau menjalankan fungsi selaku hakim, pemberi saran, atau pemimpin yang memberikan instruksi. Ini semua bergantung pada konteks keadaan dan persoalan yang sampai kepadanya. Prinsip ketiga, yakni efektivitas. Rasulullah selalu peka terhadap kapasitas lawan bicaranya. Beliau berbicara dengan memperhatikan kadar kemampuan akal mereka. Sebab setiap orang memiliki tingkat pengetahuan dan konteks yang berbeda-beda. Dengan memperhatikan hal itu, penyampaian ilmu atau pesan-pesan tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai contoh adalah sebuah hadis riwayat dari Abu Hurairah. Seorang laki-laki dari Bani Fazaroh datang kepada Rasulullah, kemudian berkata,
istriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam dan aku tidak mengakui anak itu. Rasulullah bertanya, engkau mempunyai unta? Ia menjawab, iya. Beliau bertanya lagi, apa warna kulit untamu itu? Ia menjawab, merah. Beliau bertanya, apakah pada kulitnya terdapat warna kelabu hitam-hitam? Ia menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, dari mana warna itu? Ia menjawab, mungkin warna itu berasal dari keturunannya. Maka beliau berkata, ini pun anak lelaki Bani Fazzarah itu mungkin saja berasal dari keturunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu hati-hati dalam menentukan sikap. Bila suatu kejadian belum mendapat hukumnya berdasarkan firman Allah, maka beliau lebih memilih diam hingga mendapatkan petunjuk darinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, ajarkanlah, permudahlah, dan jangan mempersulit. Prinsip keempat, kesabaran. Hal ini terutama berkaitan dengan cara Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab suci ini sampai secara berangsur-angsur, tidak seketika utuh. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan menerapkannya seiring dengan tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Proses pengajaran ini memerlukan waktu yang panjang dan daya juang yang tinggi. Kelima, hubungan yang erat. Meskipun memiliki kedudukan yang amat mulia, baik di tengah umat manusia maupun di hadapan Allah SWT, Rasulullah SAW menyukai kerendahan hati. Sebab itulah kunci untuk menjalin komunikasi dan relasi yang lebih baik dengan siapapun. Dengan demikian, pengajaran ilmu pengetahuan akan lebih diterima dengan simpati dan mendapatkan khalayak yang semakin luas. Prinsip keenam, menghindari kecenderungan monoton. Adalah wajar bagi seseorang untuk bosan dalam menghadapi rutinitas. Oleh karena itu, Rasulullah membuat pengajarannya secara variatif. Selain untuk mengelak dari kebosanan, cara ini juga berfungsi membuat para pendengarnya lebih terkesan. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, segenap prinsip pengajaran itu dapat bermuara pada pentingnya persoalan akhlak di atas ilmu. Oleh karena itu, cakrawala keilmuan seorang muslim hendaknya berbanding lurus dengan keluhuran budi pekerti yang bersangkutan di tengah masyarakat. Bila tidak demikian, dapat dikatakan belum utuh mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat peribahasa, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.